Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2269 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan ini mau memberikan pemahaman kepada umat Tuhan supaya mereka tetap berpandang positif kepada Tuhan tentang apa yang sudah mereka alami pada saat itu. Semua yang mereka alami itu semua karena kesalahan, karena dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, sebagai konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan, umat Tuhan, kaum Yehuda pada saat itu dilanda malapetaka murka Tuhan. Sehingga Yerusalem rata dengan tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun umat Tuhan, kaum Yehuda sedang mengalami masa-masa berat dalam kehidupan mereka, Nabi Yeremia mau mengajarkan umat Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara juga mengalami hal yang berat saat-saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Bapak Ibu Saudara, berharaplah kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Saudara, yang pertama, sebab tak berkesudahan kasih Tuhan, setia Tuhan, dan rahmat-Nya tidak berkesudahan. Walaupun kenyataannya umat Tuhan sedang mengalami masa-masa sulit, tetapi kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan tidak berkesudahan, tidak berhenti, tapi terus mereka alami. Walaupun kenyataannya mereka mengalami masa-masa berat dalam kehidupan mereka, tapi kasih Tuhan, setia Tuhan, rahmat-Nya tidak pernah putus-putusnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, berat dalam kehidupan saudara, mungkin saudara tidak mengalami yang seperti orang lain alami, diberkati dalam finansial, kesehatan, keluarga yang bahagia. Mungkin saat ini saudara sedang hancur-hancurnya. Tapi saudara pandang kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita. Rahmat-Nya yang besar tetap
Tuhan curahkan, berikan buat orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Ayat 21 berkata begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Haleluya. Dengar ini baik-baik. Yang paling penting itu dalam kehidupan kita adalah kita beriman. Kita percaya kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara, sakit itu gak penting. Saudara, susah, miskin itu tidak penting. Itu tidak serius, saudara. Walaupun mungkin saudara sakit, saudara miskin, tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara mati masuk surga. Amin. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, walaupun saudara bergelimang harta benda, saya mau bilang ini masalah serius buat saudara. Saudara mati masuk neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa kita sehat? Buat apa kita bergelimang harta benda punya segalanya, tapi kalau kita mati masuk neraka. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Buat apa kamu punya segalanya, punya dunia ini, tapi mati masuk neraka? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan ini mau memberikan kepada kita satu pemahaman. Betul, keadaanmu sedang susah saat ini. Sedang mengalami hukuman atau pendisiplinan Tuhan. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, dokter sudah vonis bahwa sakit saya sudah tidak bisa sembuh. Oh, semua keluarga besar sudah meninggalkan saya. Semua warisan sudah diambil. Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya mau bilang saudara, berharaplah kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Maka saudara akan merasakan, menikmati kasih Tuhan dan rahmat-Nya yang tidak ada putus-putusnya. Haleluya. Ayat 25 perhatikan. Tuhan adalah baik bagi orang yang apa? Bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan layak untuk kita percaya. Haleluya. Yang kedua saudara, berharaplah kepada Tuhan sebab apa? Sebab Tuhan adalah bagianku. Kalau dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan versi mudah dibaca, berkata begini, aku berkata dalam hati, Tuhan adalah Allahku, dan aku percaya padanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berharaplah kepada Tuhan sebab Tuhan adalah Allah kita yang hidup. Haleluya. Yang layak kita percayai. Dan bisa sangat dapat dipercaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat 24 ini dikatakan begini. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah Allahku. Dan di dalam terjemahan BIMK berkata, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan itu Allah kita yang hidup. Biarlah Tuhan yang menjadi nakoda dalam kehidupan kita, yang memerintahkan kita apa yang harus kita kerjakan, lakukan. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, biar Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Sebab Tuhan adalah Allah kita yang hidup. Sebab Tuhan adalah harta kita satu-satunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, Tuhan adalah bagian di dalam kehidupanmu. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang memerintah
dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Haleluya. Yang ketiga saudara, berharaplah kepada Tuhan sebab apa? Sebab Tuhan baik. Perhatikan ayat 25 dan ayat 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan baik bagi kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara berharaplah kepada Tuhan. Saudara, di saat saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan melebihi dari apa yang kita harapkan. Kalau kita berharap kepada manusia, tadi saya katakan kecewa saudara. Saudara berharap besar, yang saudara dapatkan kecil atau tidak ada, saudara akan menangis, saudara akan kecewa. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan melebihi dari apa yang saudara dan saya harapkan kepada Dia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Sebab Tuhan baik bagi orang-orang yang datang mencari Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara, berharaplah kepada Tuhan. Cara orang yang berharap kepada Tuhan adalah dia datang cari Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lupa waktu dengan Tuhan. Dia terus datang dan mencari Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah. Itulah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dia terus datang cari Tuhan. Amin. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan baik bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan baik. Tuhan baik kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Artinya saudara sabar. Jangan tergesa-gesa saudara. Waktu Tuhan itu pasti yang paling terbaik buat kita. Kalau saudara sedang menanti jodoh, saudara sudah diejek sama teman, sama keluarga besar, kenapa umur segini belum menikah? Saudara akhirnya saudara gak sabaran, saudara menerima lamaran dari orang yang tidak seiman. Lalu saudara berjalan waktu, saudara berantem, saudara berkata ini bukan dari Tuhan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikan Tuhan, sabar. Ada banyak kesaksian saudara, bahwa Tuhan itu selalu memberi yang paling terbaik kepada umatnya. Banyak kesaksian, orang-orang yang sudah di last minute, justru mereka melihat pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib terjadi dalam hidup mereka. Amin. Tuhan memberi yang paling terbaik, jodoh. Kalau saudara sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan terlebih lagi saudara, Tuhan pasti akan memberi yang paling terbaik buat saudara. Jangan tergesa-gesa. Jangan juga kalap saudara. Akhirnya saudara ngawur. Nanti kalau sudah salah di dalam rumah tangga, saudara salahkan Tuhan. Ini bukan dari Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Maka saudara akan melihat yang paling terbaik Tuhan berikan buat saudara. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar. Ada 3 sebab yang saya catat di sini. Kalau kita berharap kepada Tuhan. Sebab yang pertama, sebab tak berkesudahan, kasih setia dan rahmat Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Yang kedua, sebab Tuhan adalah bagianku, sebab Tuhan adalah Allahku. Maka saudara akan melihat janji-janji Tuhan, Tuhan genapi bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sebab Tuhan baik. Tuhan baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan baik bagi jiwa-jiwa yang datang mencari Tuhan. Tuhan baik
bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 085-338-17-6267. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.